Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami dari kelompok A1 ingin membahas terkait hasil diskusi metodologi penelitian pendidikan yang berjudul Penelitian Eksploratif dalam Metodologi Pendidikan, yang beranggotakan saya Danus Setiawan dengan NIM belakang 01. Saya Nur Sulistianingrum dengan NIM belakang 06. Saya Safira Khairunisa dengan NIM belakang 22. Saya Valendra Nasaro dengan NIM belakang 28. Dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Nur Hidayat, SPDT MPD. Selanjutnya, cakupan pembahasan yang akan kami bahas yang pertama ada konsep dasar eksploratif, yang kedua ada jenis-jenis penelitian eksploratif, yang ketiga ada prosedur umum eksploratif, yang keempat ada instrumen eksploratif, yang kelima ada kelebihan dan kekurangan metode tersebut, yang keenam ada perbandingan dengan metode lain. Memasuki pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar eksploratif. Penelitian eksploratif itu sendiri adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menemukan informasi mengenai suatu topik atau masalah yang belum dipahami sepenuhnya oleh peneliti. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, tujuan dari penelitian eksploratif adalah untuk menggali informasi dan memahami fenomena baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk ciri-ciri penelitian eksploratif itu sendiri, yang pertama, topiknya adalah fenomena baru, yang mana seperti tujuan tadi disebutkan untuk menggali informasi dan memahami fenomena yang baru. Lalu yang kedua, sampelnya terbatas. Dalam penelitian eksploratif seringkali melibatkan sampel yang relatif kecil, karena tujuannya lebih kepada menggali ide atau fenomena baru, bukan untuk menghasilkan generalisasi atau menghasilkan populasi yang lebih besar. Lalu yang ketiga, menggunakan data primer dan sekunder. Penggunaan data primer itu seperti dari wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Sedangkan penggunaan data sekunder itu dari uh, penelitian sebelumnya. Lalu untuk yang keempat, bersifat kreatif, fleksibel, dan terbuka. Karena penelitiannya baru, maka memerlukan pemikiran yang kreatif karena disesuaikan dengan kondisi saat penelitian dilakukan. Lalu yang kelima, tidak perlu hipotesis awal karena hanya perlu menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara atau pembagian angket. Untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis penelitian. Yang pertama, penelitian sekunder, yaitu jenis penelitian di mana peneliti memanfaatkan kembali sumber yang sudah ada, baik berupa literatur maupun data yang telah dikumpulkan sebelumnya, untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada kualitatif informal, yaitu jenis penelitian yang memungkinkan peneliti melakukan diskusi atau pertukaran informasi dengan berbagai pihak, seperti pegawai, konsumen, manajemen, maupun kompetitor. Kemudian yang ketiga ada kualitatif formal, yaitu jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok, analisis studi kasus, dan studi awal. Lanjut, untuk prosedur umum eksploratif ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, ada identifikasi masalah awal. Pada tahap ini, kegiatannya yaitu menentukan fenomena isu yang belum jelas. Tujuan dari identifikasi masalah awal ini yaitu menemukan fokus awal penelitian. Kemudian metode yang digunakan yaitu observasi awal atau diskusi. Output dari tahap identifikasi masalah ini yaitu rumusan masalah awal. Kemudian yang kedua ada studi literatur awal, yaitu untuk kegiatannya mengkaji teori dan penelitian sebelumnya. Kemudian untuk tujuannya yaitu memahami konsep dasar dan celah penelitian. Metodenya bisa dari studi pustaka, dari jurnal atau buku. Output dari tahap studi literatur ini yaitu landasan teori awal. Kemudian untuk yang ketiga yaitu penentuan pendekatan. Ini kegiatannya yaitu menentukan jenis penelitian.
Tujuannya menyesuaikan metode dengan tujuan eksplorasi. Metode yang digunakan yaitu kualitatif atau uh, mix mix metode. Kemudian untuk outputnya yaitu desain penelitian. Kemudian yang keempat ada pengumpulan data, kegiatannya yaitu menggali informasi dari berbagai sumber, tujuannya mendapat data awal yang relevan. Kemudian metodenya yaitu dengan wawancara, observasi atau forum group discussion atau dokumentasi. Output dari pengumpulan data ini adalah data yang masih awal. Kemudian untuk yang selanjutnya ada analisis data, kegiatannya mengolah dan menafsirkan data. Tujuannya menemukan pola, tema, dan hubungan. Untuk metodenya yaitu analisis induktif. Outputnya adalah temuan awal. Kemudian perumusan temuan sementara yaitu kegiatannya menyusun variabel atau konsep, kemudian tujuannya membentuk dasar teori atau hipotesis, kemudian untuk metodenya yaitu sintesis hasil analisis, dan outputnya variabel atau konsep penelitian. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan atau rekomendasi, yaitu menyusun hasil akhir, serta tujuannya untuk memberi arah penelitian lanjutan, metodenya penarikan kesimpulan, dan outputnya rekomendasi dan saran. Yang selanjutnya ada instrumen eksploratif. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara adalah pertanyaan terbuka untuk menggali informasi secara mendalam dari responden. Dapat dilakukan terstruktur atau tidak terstruktur sesuai kebutuhan penelitian. Membantu memahami pengalaman, pendapat, dan latar belakang responden secara langsung. Yang kedua, yaitu observasi. Pengamatan langsung terhadap objek atau kondisi di lapangan. Dapat dilakukan secara partisipatif maupun non-partisipatif, bertujuan memperoleh data faktual terkait perilaku, kondisi, dan proses yang terjadi. Lalu yang ketiga, dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari sumber tertulis, foto, video, atau arsip yang tersedia, menjadi data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian, membantu melacak informasi masa lalu sebagai bukti autentik. Lalu yang keempat, ada diskusi kelompok. Diskusi bersama beberapa orang untuk mengumpulkan berbagai pendapat dan ide, mendorong interaksi dan tukar pikiran antar peserta, digunakan untuk mendapat sudut pandang yang beragam dan memperdalam analisis masalah. Selanjutnya yang kelima yaitu kuesioner terbuka. Berbeda dengan wawancara, instrumen ini menggunakan pertanyaan berbentuk esai atau uraian sehingga responden bebas menjelaskan isi pikiran mereka. Digunakan untuk menjaring sejumlah besar pendapat atau pengalaman responden secara tertulis. Kuesioner terbuka memberi ruang bagi responden untuk mengekspresikan ide, persepsi, maupun pengalaman mereka tanpa dibatasi oleh pilihan jawaban yang telah disediakan. Lalu, yang keenam ada studi kasus, yaitu panduan untuk meneliti satu kasus secara mendalam, misalnya satu orang, satu kelompok, atau satu organisasi. Fokus pada pemahaman konteks secara mendalam terhadap kasus tertentu. Studi kasus membantu peneliti mengumpulkan informasi detail mengenai latar belakang, proses, pengalaman, dan makna dari kasus tersebut untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Metode ini sering digunakan untuk memahami fenomena yang kompleks dan spesifik. Lalu yang terakhir, yaitu catatan lapangan, reflektif. Catatan di lapangan bukan hanya untuk mencatat apa yang terjadi, tetapi juga refleksi peneliti tentang makna, hubungan, dan pola yang terlihat. Merupakan catatan tertulis yang dibuat peneliti selama berada di lapangan. Selain mendokumentasikan peristiwa, catatan ini juga berisi refleksi pribadi peneliti mengenai dugaan makna, keterkaitan antar data, serta pola yang muncul selama proses penelitian berlangsung. Catatan ini penting untuk membantu analisis dan interpretasi data secara lebih mendalam. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan penelitian eksploratif. Untuk kelebihannya, yang pertama, penelitiannya fleksibel,
yaitu dapat menggunakan berbagai metode sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua menjadi dasar penelitian selanjutnya. Karena penelitian ini mengawali penelitian-penelitian selanjutnya, makanya menghasilkan hipotesis yang dapat menjadi topik penelitian baru. Lalu yang ketiga, tidak perlu menyusun hipotesis awal, hanya menyusun pertanyaan penelitian untuk kepentingan seperti wawancara. Lalu selanjutnya untuk kekurangannya, yang pertama, perlu waktu yang lama. Meneliti hal yang baru, maka perlu ketelitian lebih, sehingga waktu menjadi lebih lama. Lalu yang kedua, perlu biaya besar. Waktu penelitian lama menjadikan biaya penelitian membengkak. Lalu yang ketiga, bisa terjadi bias atau subjektivitas, karena belum ada penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dalam penelitian tersebut. Oke, baik. Selanjutnya, kami akan membahas perbandingan antara penelitian eksploratif dengan beberapa metode penelitian lainnya, agar lebih terlihat posisi dan keunggulan metode ini. Yang pertama, itu eksploratif versus deskriptif. Penelitian eksploratif bertujuan menggali dan memahami fenomena baru yang belum banyak diteliti. Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan kondisi atau variabel yang sudah jelas secara sistematis. Simpelnya, eksploratif itu fleksibel, terbuka, dan belum ada hipotesis. Sedangkan deskriptif itu terstruktur menggunakan variabel yang sudah pasti. Yang kedua itu ada eksploratif versus explanatory. Penelitian eksploratif hanya sampai tahap menemukan pola atau dugaan awal, sedangkan penelitian explanatory bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel. Simpelnya, eksploratif itu menghasilkan hipotesis, explanatory itu menguji hipotesis. Yang ketiga itu eksploratif versus kuantitatif. Penelitian eksploratif umumnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan data mendalam, sedangkan penelitian kuantitatif menggunakan data numerik dan analisis statistik. Simpelnya, eksploratif itu data naratif, mendalam, dan kontekstual, sedangkan kuantitatif data angka dan generalisasinya tinggi. Dengan demikian, penelitian eksploratif lebih cocok digunakan pada tahap awal penelitian untuk memahami fenomena sebelum dilakukan penelitian lanjutan. Selanjutnya, dapat disimpulkan penelitian eksploratif itu merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggali dan memahami fenomena yang masih baru atau belum banyak diteliti. Metode ini bersifat fleksibel, terbuka, dan tidak memerlukan hipotesis awal, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian eksploratif berperan penting sebagai dasar dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya dalam merumuskan hipotesis dan menentukan arah penelitian yang lebih spesifik. Meskipun memiliki kelebihan dalam fleksibilitas dan kedalaman data, metode ini juga memiliki keterbatasan seperti membutuhkan waktu yang lebih lama, biaya yang relatif besar, serta potensi subjektivitas dalam analisis. Oke, jadi sekian pembahasan diskusi dari kelompok satu. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.